guys, welcome to Chaos Channel. Dan aku udah mau beritahu nih, tapi sebelum itu jangan lupa Hello guys, terima kasih sekali lagi karena sudah mengklik video ini. Kisah yang saya akan ceritakan ini adalah kisah sebenar si badut pembunuh inspirasi dari film It. Semuanya bermula apabila seorang lelaki yang bernama John Wayne Gacy yang dilahirkan pada tahun 1942 di Chicago, Illinois. Ketika Gacy masih kecil, dia seringkali dikasari dan diseksa oleh ayah kandungnya sendiri, yang membuat dirinya hidup dalam keadaan yang sengsara, disebabkan sikap ayahnya yang merupakan seorang kaki botol. Semasa Gacy masih kecil, Gacy sangat rapat dengan ibu dan adik perempuannya sahaja, dan ini disebabkan karena sikap ayahnya yang selalu memukul Gacy dengan tali pinggang dan penyapu, yang hanya disebabkan karena kesalahan yang kecil. Semasa Gacy berusia 9 tahun, dia beberapa kali dicabul oleh kawan-kawan keluarganya tanpa diketahui sama sekali oleh ayah dan ibunya, karena Gacy tidak berani memberitahu hal tersebut kepada ayahnya, karena Gacy merasakan bahwa dirinya yang akan dipersalahkan. Disebabkan karena tidak tahan didera, Gacy memutuskan untuk melarikan diri dari rumah semasa usia remaja dan melarikan diri ke Las Vegas untuk bekerja sebagai penjaga rumah mayat. Dan untuk menjematkan uang, dia membuat keputusan untuk tinggal di rumah mayat di tempat dia bekerja. Pada tahun 1964, Gacy memutuskan untuk berkawin. Ayah mertua Gacy pada ketika itu menawarkan Gacy untuk menguruskan 3 KFC branch di Waterloo, Iowa. Dan pada masa itu, kelihatannya seperti kehidupan Gacy nampak kembali sempurna, serta dikurniakan 2 orang anak. Akan tetapi, pada tahun 1967, sikap Gacy mula berubah secara drastis apabila dia melakukan jenayah pertamanya karena mencabul budak lelaki yang berusia 15 tahun dengan memberikannya air alkohol sebelum mencabulnya. Akhirnya, mangsa pertama Gacy mengambil keputusan untuk memberitahu ibu bapak, dan hal ini membuat Gacy ketakutan. Gacy yang mulai cemas pada ketika itu mengupah seorang pekerjanya untuk menculik dan memukul budak tersebut, supaya dia tidak boleh melaporkan kegiatan Gacy pada pihak polis. Namun rancangannya gagal dan akhirnya Gacy telah dimasukkan ke dalam penjara selama 10 tahun. Istri Gacy yang melihat kejadian itu serta-merta memfailkan perceraian, dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk bercerai. Tetapi Gacy semasa hidupnya di penjara, Gacy sangat pandai berlakon, dan akhirnya dia dibebaskan setelah dia membantu untuk memberikan ide menaik taraf penjara yang sedang ditinggal. Dan pada tahun 1970, dia telah diberikan probation daripada penjara setelah menjalani hukuman hanya selama 18 bulan. Setelah keluar dari penjara, tidak sampai setahun selepas itu, Gacy melakukan sekali lagi cobaan merogoh remaja lelaki. Tetapi Gacy bernasib baik karena remaja lelaki tersebut tidak hadir sewaktu perbicaraan sedang berlangsung. Gacy yang kemudiannya berkawin sekali lagi pada tahun 1972 dan memiliki bisnis construction-nya sendiri. Kehidupan Gary kembali stabil
dan dia juga telah menyertai satu persatuan yang dipanggil The Jolly Joker. Persatuan ini akan memakai pakaian dan kostum seperti badut dan melakukan persembahan di acara-acara fundraising dan juga di hospital untuk menceriakan kanak-kanak yang sedang sakit. Jessie dikenali sebagai Pogo the Clown. Namun, istri Jessie mengesyaki sesuatu yang aneh. Bila dia ternampak Jessie kerap menjemput remaja-remaja lelaki ke garaj keretanya dan menjumpai video gay pornografi di dalam garaj tersebut. Jessie yang akhirnya berterus terang meminta penceraian daripada istrinya setelah dia memberitahu istrinya yang dia merupakan seorang biseksual dan tidak mau bersama-sama istrinya lagi. Akan tetapi, meskipun mereka telah bercerai, namun Jessie tidak merasa bersalah sama sekali. Bahkan terus melakukan jenayahnya tersebut hinggalah pada suatu hari Jessie mengajak seorang remaja lelaki yang bernama Timothy McCoy yang pada ketika itu berusia 15 tahun. Dia telah membawa McCoy bersiar-siar di sekitar Chicago dan mengajak Timothy untuk bermalam dengannya di rumah Jessie. Pada keesokan paginya, Jessie terkejut saat terbangun ketika melihat Timothy yang berdiri di depan biliknya sambil memegang sebilah pisau. Tanpa berpikir panjang, Jessie terus merebut pisau tersebut dan berjaya merampasnya serta menikamnya serta-merta, sehinggalah Timothy tidak bernyawa lagi. Setelah menikam Timothy, Jessie telah pergi ke dapur dan mula menyadari sebenarnya Timothy sudah menyediakan sarapan pagi untuknya dan tidak berniat langsung untuk membunuhnya. Akan tetapi, ini merupakan pertama kali Jessie membunuh, dan baginya ini adalah merupakan pengalaman yang paling dia tunggu-tunggu. Akhirnya Jessie mulai ketagih untuk membunuh lagi. Mangsa Jessie seterusnya telah dibunuh dan disorokkan di dalam almari rumahnya. Selepas itu, Jessie mulai mencari lagi mangsa yang mana kesemua mangsanya akan dirogol, dibunuh, lalu ditanam di bawah rumahnya. Jessie yang sudah semakin banyak melakukan jenayah mula menimbulkan perasaan curiga di kalangan pihak polis. Dan pihak polis mula meletakkan Jessie di bawah pengawasannya. Akhirnya, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Bila pada tahun 1978, Jessie yang akhirnya mengaku bersalah selepas semakin banyak bukti muncul bagi kes-kes remaja yang hilang. Dia kemudiannya diberikan hukuman sehingga mati apabila terdapat lebih daripada 30 mayat dijumpai ditanam di bawah rumahnya. Dan pada tahun 1994, dia diberikan suntikan maut sebagai hukumannya yang terakhir. Terima kasih sekali lagi karena sudah menonton video ini. Kalau kamu suka akan video ini, jangan lupa tekan like dan juga subscribe. Kalau kamu tidak suka, jangan lupa tekan dislike untuk video ini. Dan saya akan berusaha untuk terus mengupload video seperti ini pada masa yang akan datang. Jumpa lagi kita untuk video yang seterusnya. Bye bye.